Oke, ketemu lagi di episode ketiga dari konten 7 kali puasa 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Jadi terima kasih yang sudah nonton di episode pertama dan juga kedua kemarin. Ini coba konsisten terus bikin konten di hari ketiga bulan puasa bulan suci Ramadan di tahun 2025. Jadi buat yang belum tahu, di konten 7 kali puasa 7 kali lebaran ini saya cuma pengen cerita aja terkait dengan pengalaman saya selama 7 tahun terakhir berturut-turut menghabiskan waktu puasa dan juga lebaran di perantauan. Nah, saya aslinya dari Ternate, Maluku Utara, dan selama 7 tahun terakhir saya menghabiskan waktu selama 7 tahun di beberapa kota ya, termasuk salah satunya di kota di luar negeri di Amerika Serikat. Jadi buat yang sudah nonton di episode pertama dan juga kedua, ini kali ini di episode ketiga saya mau melanjutkan cerita dari episode kemarin. Jadi kalau kemarin saya sampai di Jogja ya, pengalaman pertama kali puasa dan juga lebaran di Jogja. Nah, ini di episode ketiga ini cukup menarik karena jadi setelah di Jogja, setelah lebaran itu mainnya setelah bikin visa di Surabaya, visa untuk pelajar, akhirnya di tahun 2019 saya berangkat ke Amerika Serikat di tahun 2019 di bulan September. Kemudian ya akhirnya bersekolah semester 1 dan akhirnya pertama kali merasakan bulan suci Ramadan yang benar-benar jauh dari, bukan hanya dari kampung halaman tapi juga jauh dari Indonesia, di negeri Paman Sam, tepatnya di kota Boston. Di state-nya atau nama provinsinya adalah Massachusetts. Jadi di sana sebenarnya puasanya kurang lebih hampir mirip dengan waktu di Indonesia, cuman mungkin ada, kalau di Indonesia kan 14, kalau nggak salah 14 jam ya, kalau di sana tuh agak lebih dikit sih, ada 15, kadang sama, kadang bisa kurang gitu dengan waktu yang di Indonesia. Jadi seingat saya ini kan juga berubah waktunya. Jadi sewaktu saya di sana itu imsaknya 3:30 pagi. Jadi jam 2 itu sudah mulai siap-siap buat sarapan, terus imsaknya 3:30. Nah, maghribnya itu seingat saya 6:30 sampai jam 7 malam ya. Jadi agak beda-beda dikit lah sama Indonesia, beda 1 jam lebih lama dibandingkan dengan waktu di Indonesia. Dan ya maghrib, karena imsak juga jam 6:30 atau jam 7, jadi maghrib juga di sekitar jam itu. Pada waktu itu bulan puasanya masih di bulan saya lupa ya, akhir April atau pertengahan April. Jadi bertepatan dengan peralihan dari musim semi ke musim ya masih di musim semi lah, atau ke musim peralihan musim semi ke musim panas. Jadi udaranya juga tidak terlalu dingin, cukup sejuk lah, cukup nyaman untuk orang yang berpuasa gitu. Kemudian ya pertama kali puasa di sana memang agak sedih juga, agak gimana gitu ya, karena benar-benar jauh kan, dan apalagi kalau di Jogja tuh masih bisa dapat sewaktu puasa tuh, masih sewaktu sahur khususnya masih bisa kita nyari makanan di warteg, kemudian pesan di ojek online. Pun sama dengan waktu berbuka puasanya, biasanya banyak takjil yang dijual di pinggir jalan, banyak kue-kue, es, kemudian dan sebagainya. Nah, ini untuk pertama kalinya puasa jauh dari semua kemewahan yang didapat sewaktu berada di Indonesia. Jadi sewaktu sahur memang harus, saya biasanya sebelum tidur jam 10, jam 9, jam 10 itu sudah menyiapkan makanan atau masakan, baru kemudian nanti jam 2 sampai setengah 3 itu terbangun makanannya sudah siap. Kadang kalau misalnya lupa, itu biasanya cuman menunya cuman nasi sama telur dadar gitu,
atau misalnya ada makanan sisa, biasanya saya panasin sih di microwave. Itu untuk sahurnya. Kemudian untuk buka puasanya juga sama gitu. Kue-kue atau jajanan pinggir jalan atau gorengan-gorengan yang biasanya dinikmati selama 25 tahun di Indonesia itu tidak saya dapatkan gitu selama di sana. Jadi cukup rindu ketika berada, dan di sana bukan cuma setahun ya, tapi 2 tahun. Ya itu memang tantangan yang paling besarnya seperti apa. Nah kemudian sempat sedih, sempat mau nangis juga, cuman ya karena memang sudah terlatih sebelumnya di Jogja, jadi ya sudah mulai perlahan terbiasa dengan keadaan sahur atau menikmati bulan suci Ramadan jauh dari orang tua dan jauh dari makanan-makanan yang biasanya dimakan sewaktu bulan puasa gitu. Kemudian jadi muslim di sana seperti apa? Jadi di sana kan minoritas ya, dan dengan berbagai macam isu terkait dengan Islam dan juga muslim yang ada di sana. Saya sih sebenarnya di Boston tuh kotanya santai-santai aja sih, karena termasuk kota yang yang didominasi oleh orang-orang yang cukup liberal itu dalam memahami sesuatu. Jadi sebagai muslim berpuasa di sana juga tidak banyak gangguan sih. Ditambah lagi pada tahun pertama berada di sana, saya tinggal di satu daerah namanya Roxbury. Itu kalau di Wikipedia tuh dibilangnya the capital heart of black community in America, in Massachusetts, in Boston. Jadi dan di sana juga ada salah satu tokoh muslim ya yang cukup terkenal namanya di Amerika, namanya Malcolm. Nah saya tinggal di daerah atau distrik yang berada satu jalur dengan di mana Malcolm ini pernah tinggal gitu. Jadi banyak sekali beberapa rekan muslim, bahkan 10 menit kalau naik bis dari apartemen saya itu sudah bisa ada kayak masjid raya di Boston gitu namanya ISBCC. Di sini juga pernah Sandiaga Uno sholat dan juga keluarganya gitu. Jadi ya tidak terlalu terganggu gitu. Nah pengalaman saya pertama kali puasa di negeri Paman Sam ini menarik, karena waktu itu di satu apartemen itu saya tinggal dengan 4 orang, yang mana 4 orang ini bukan berasal dari Indonesia. Jadi mereka berasal dari berbagai berbagai negara, dan yang paling penting adalah mereka berasal dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Jadi bukan cuma agama tapi ada kepercayaan. Nah ada 4 orang itu dengan 4 latar belakang negara dan juga kepercayaan dan agama dan kepercayaan yang berbeda. Jadi ada yang dari Cina, ada yang dari dia sebenarnya blasteran, dia sebenarnya aslinya dari India, cuman memang sejak kecil itu mereka tinggal di New Jersey. Jadi dia sudah termasuk penduduk Amerika. Kemudian ada satu juga dari kayaknya keturunan Filipina Meksiko, Filipina Amerika Latin itu, dan terakhir ada yang dari satu negara Afrika yang mungkin negaranya jarang terdengar juga sih. Nah keempat orang ini agama dan kepercayaannya beda-beda. Jadi yang teman dari Cina ini dia seorang ateis. Kemudian yang dari Amerika, yang orang India ini sebenarnya dia menyebut dirinya sebagai agnostik. Kemudian yang Filipina Meksiko, dia ini jarang pulang ke apartemen sih, tapi yang saya tahu dia tuh latar belakangnya ya agamanya Katolik sepertinya. Dan terakhir dari Afrika ini seorang Kristen. Jadi bisa dibayangkan sebagai seorang Muslim kemudian tinggal di satu apartemen dengan teman-teman dari luar negeri dengan latar belakang empat agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sewaktu Ramadan, sewaktu bulan puasa itu bisa dibayangin seperti apa gitu. Cuman yang bikin saya tersentuh adalah ketika hari pertama Ramadan di sana itu kayak jadi kan sahur kan, saya masak sendiri terus tidur selesai subuh, pas bangun kemudian
mau mandi gitu kan, itu mau kan di dekat sebelum menuju kamar mandi ada dapur bersama gitu. Nah teman-teman yang lainnya pada masak gitu, jadi saya udah mulai terbiasa lah orang masak gitu. Terus akhirnya mau jalan ke kamar mandi, terus teman saya yang agnostik sama ateis ini kayak teriak, dan satu si Kristiani yang dari Afrika ini, mereka bertiga tuh kayak kompak teriak ke saya gitu, Ramadan Karim gitu, Ramadan Karim Fitra, Ramadan Karim. Itu yang kayak selamat menikmati bulan suci Ramadan gitu, dan mereka juga tahu tuh terkait dengan isu ini. Dan akhirnya saya sangat tersentuh dengan hal itu, dan kemudian ya sampai akhirnya selesai Ramadan itu saya begitu menikmati berpuasa dengan lingkungannya seperti itu. Nah ini mungkin episode ketiga, saya akan lanjut di episode keempat nantinya besok. Oke, sampai ketemu lagi.